Hai, balik lagi di Dapur Sedekah Resep bersama saya Agus Sasirangan. Senang sekali bisa ketemu kembali, bisa berbagi resep. Dan kali ini aku mau bikin kue khas Banjarmasin yang sebetulnya kue ini sangat populer sekali, apalagi di bulan Ramadan. Namanya adalah bingka kentang. Oke, di sini bahannya sebenarnya sederhana sekali. Jadi teman-teman tidak hanya di Kalsel, tapi juga di luar Kalsel bisa membuat ini sendiri di rumah. Selain itu, juga di sini aku mau jelasin. Jadi sebetulnya tekniknya itu kalau yang secara tradisional dia biasanya dimasak di atas arang ya, atau menggunakan dapur. Tetapi kalau misalnya kita nggak punya arang, nggak punya dapur, kita bisa menggunakan kompor atau juga dipanggang di dalam oven menggunakan api atas dan api bawah itu juga boleh. Nah, di sini aku mau memperkenalkan dulu beberapa perlengkapan. Yang pertama, di sini kita memang harus menggunakan cetakan kue bingka ya. Jadi dia persegi bunga seperti ini. Nah, cetakan seperti ini karena tradisional sekali, makanya warna seperti ini ya. Nah, ini cetakan bingkanya. Kemudian kalau kita memasak di atas kompor, kita harus menggunakan sejenis seng seperti ini. Jadi tidak langsung diandak di atas kompor, biar kue bingkanya juga tidak gosong ya. Nah, ini boleh kita panasin terlebih dahulu. Jadi ini harus benar-benar panas ya. Nah, selain itu juga kita menggunakan penutup dari tanah. Nah, ini dibuat ya dari tanah. Jadi nanti cari aja di tiap daerah ya. Kalau misalnya ada seperti ini, kita harus menggunakan dua. Karena nanti ketika kita tutupin si tutup bingkanya, kemudian harus kita ganti kurang lebih sekitar 15 menit dengan tutup yang juga sudah panasnya standby. Nah, ini kita panasin nanti kurang lebih sekitar 15 menit ya. Oke. Jadi tutupnya itu harus benar-benar panas. Agar apa? Agar matangnya itu tidak hanya di bagian bawah, tapi juga bagian atasnya juga matang. Oke, di sini bahan-bahannya sudah siap. Nah, ini di kondisi hujan kayak gini juga pas ya. Kita menyajikan kue bingkanya nanti panas-panas. Nah, di sini aku juga mau jelasin ini ada yang namanya santan kanil. Santan kanil ini dibuat dari santan asli, 1 butir kelapa diperas dengan 1 liter air, kemudian dimasak menggunakan api kecil di dalam panci sampai dia jadinya seperti ini. Jadi putih-putihnya itu menggumpal seperti ini nih ya. Dan jadinya 500 ml ya. Jadi dari 1 liter jadinya 500 ml. Kemudian ada kentang, gula, dan juga ada tepung. Oke, yang pertama di sini aku menggunakan telur. Nah, ini perbandingannya 1 butir telur bebek dan 3 butir telur ayam. Aku nggak menggunakan telur bebek semua karena takutnya amis ya. Nah, ini 1 butir telur bebek. Tips untuk bikin bingka Banjar ini terletak ada beberapa poin ya. Yang pertama itu di telur. Jadi kalau misalnya kita pure menggunakan semua telur bebek, kadang-kadang ada orang yang nggak begitu suka dengan amis. Jadi kita di sini mengkombinnya dengan telur ayam. Kemudian telur ayam. Oke, selanjutnya di sini aku ada vanili bubuk yang cap layar gitu ya. Kemudian sebetulnya ada juga orang yang menambahkan margarin, tapi di sini aku hanya menggunakan garam ya buat gurihnya. Sekitar 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita ada gula pasir, kita masukin. Oke. Ada tepung terigu, kita masukin. Nah, ini boleh kita aduk rata dulu. Oke, nah ini gulanya sudah tercampur rata ya. Nah, ini sambil kita mencampur-campur adonan, aku boleh taruh cetakan bingkanya di sini. Ini sambil kita panasin aja dulu ya. Terus di sini aku ada kentang. Nah, ini kentangnya sudah dikukus ya. Jadi kalau bingka telur ya udah dia pakai telur aja. Tapi kalau misalnya bingka kentang, kita boleh tambahkan kentang yang sudah aku kukus dan sudah aku hancurin juga. Dan ini sebetulnya bisa diganti mau pakai waluh atau labu kuning, mau pakai tape, mau pakai kelapa muda, itu tergantung dari selera masing-masing ya. Nah, kita aduk. Oke, selanjutnya kalau sudah tercampur rata, ini boleh kita masukin santan kanil. Ini santan asli ya. Nah, ini boleh kita tuang. Di sini saya menggunakan santan kanil atau santan segar yang dimasak sampai benar-benar menggumpal. Kemudian nanti kita ambil bagian putihnya. Dan semakin kental santan yang kita gunakan, maka cita rasa juga akan semakin nikmat. Nah, ini sebetulnya kunci dari bingka. Kalau santannya makin kental, itu otomatis rasanya juga makin enak. Ini tinggal kita aduk hingga tercampur rata.
Nah, ini adonannya sudah siap ya. Ini tinggal kita masak. Di sini aku mau olesin dengan minyak goreng. Mau pakai mentega juga boleh. Di sini aku pakai minyak goreng aja ya. Kita olesin. Ini juga kuncinya juga di cetakan. Jadi kalau misalnya cetakannya masih baru atau yang agak lengket, ini juga ngaruh ya ke kualitas dari bingkainya. Oke, kalau misalnya dirasa sudah panas, di sini kita boleh siapin sendok sayur. Juga tips juga, nanti sebelum kita masukin jangan lupa adonannya kita aduk ya, biar dia tidak ngendap di bawah maksudnya. Boleh kita tuang. Bisa juga sebetulnya dengan teknik di oven, cuman kalau misalnya di oven, itu proses memasaknya sedikit agak panjang, kurang lebih sekitar 45 sampai 50 menit dengan kita menggunakan api bawah dan juga api atas. Nah, untuk biar bagian atas itu bisa matang maksimal, nah ini jangan lupa tudung dari tanahnya yang sudah kita panasin, ini boleh kita tutup ya. Nah, yang bagian satunya lagi, ini kita panasin. Karena nanti kalau misalnya sudah kurang lebih sekitar 15 menit, ini mau kita tukar dan kita tutup kembali, biar bagian atasnya itu bisa matang maksimal. Nah, untuk adonan ini juga sebetulnya bisa ditambahkan warna kuning ya, biar warnanya lebih kuning itu juga boleh, ini tergantung dari selera masing-masing. Oke, ini kalau misalnya sudah kurang lebih sekitar 15 menit, boleh kita tuker ya tutupnya. Tuh. Nah, ini kita ganti tutupnya. Oke. Dan yang ini boleh kita panaskan kembali ya. Nah, ini kita masak sampai dia matang, nanti kurang lebih 15 menit boleh kita tukar lagi. Ini kurang lebih proses memasaknya itu sekitar 45 menit. Oke. Nah, ini kalau sudah matang, boleh kita dinginkan dulu ya. Boleh dikasih di kipas angin, ini maksudnya nanti kalau misalnya sudah benar-benar dingin, baru kita balik, biar dia tidak gampang hancur. Oke, ini kita dinginkan dulu. Oke, ini sudah dingin ya, sudah gampang dibalik. Dan tips juga sebelum dibalik, teman-teman boleh ya diginiin sama pisau bagian pinggirannya. Tuh, agak dibuka sedikit. Pokoknya semua pinggiran dari bingkainya. Dan ini sini aku mau ngasih tips juga buat ngebaliknya selain kondisinya sudah dingin. Ini kita bisa menggunakan kertas nasi ya, seperti ini. Dan nanti kita akan menggunakan 2 buah piring. Ini piring pertama dulu, kita balik seperti ini. Oke. Oke, nah ini piring hidangan seperti ini. Ini tinggal kita balik ya. Oke. Aromanya wangi banget, apalagi ada gosong-gosong sedikit ya. Nah, ini dia bingka kentang ala Agus Sasirangan. Wah, ini selain bisa dibuat di rumah, untuk keluarga tersayang ada di rumah juga bisa jadi inspirasi buat jualan. Apalagi nanti di bulan Ramadan ya. Pas banget nih, bingka kentang ini salah satu kue khas Banjar yang sudah sangat populer. Boleh dikreasikan mau pakai tapai, mau pakai waluh, mau pakai kelapa muda, monggo silakan. Dan jangan lupa yang sudah recook resepnya, jangan lupa di tag Instagramnya Agus Sasirangan BJM dan Instagramnya Sedekah Resep. Sampai jumpa di menu-menu selanjutnya.